Ya, kalau aku boleh tahu Karya Raja itu mendefinisikannya Karya Raja adalah suatu agensi. agensi. Yoi, tapi lebih tepatnya branding agensi. Jadi kan agensi itu kan banyak. Ada kreatif agensi, Ya, ada branding agensi, ya, ada lain-lainnya kan. Production house. Ya. Nah, kita itu fokusnya di branding agensi. Artinya agensi ini bertujuan untuk membantu B2B ataupun B2C melakukan aktivasi branding sesuai dengan goals dan tujuannya. Berarti kok tidak ada production? Di dalam branding itu kan ada production untuk menuju brandnya, untuk menuju brand voice-nya, Internal. untuk menuju brandnya. Apa? Internal. Maksudnya? Punya sendiri. Karya Rajanya? Enggak, productionnya punya sendiri. Di dalam agensi itu? Iya, punya sendiri. Punya sendiri. Oh, berarti kok ada eksekusi ya? Ya, karena Karya Raja itu kan branding agensi. Branding itu kan bisa foto, bisa video, bisa desain kan? Strategi juga bisa kan? Strategi juga kan. Jadi produksi dan strategi kan? Produksi dan non-produksi. Nah, di dalamnya itulah dikaji produksi dan non-produksinya. Jadi pembuatan video itulah productionnya, desain, foto, video, strateginya pun ada. Oh, ada strategi juga. Ada dalam kayak branding agency. Berarti banyak tim? 4. Dengan jumlah klien? Di atas 5. Oh, pekerjaan? Pekerjain, karena kan bagi-bagi tuh. Editor video, desainer, copywriting. Oh, ada ya. Ya, dan aku juga masih megang editor kan. Masih megang editor video, jadi itu masih terhandle. Oh gitu. Betul. Dan orang-orang tahu soal Karya Raja ini bahwa orang-orang tahu definisi Karya Raja ini apa? Ya, Karya Raja itulah branding agency. Kita punya tagline, konten di mana aja, kapan aja. Oh, kok fokus konten. Ya. Berarti kok fokus produksi konten untuk perusahaan B2B, B2C. Oh, berarti membrandingkan dengan cara bikin konten di mana aja. Iya. Bukan di mana aja, maksudnya tergantung brandnya, brand dari mana aja. Kalau dia minta bang tengah hutan, ayo. Bang di laut, ayo. Dengan produk akhir adalah sebuah konten. Konten itu kan itu utamanya ya? Iya, tapi kan konten itu bukan berarti untuk reels doang. Iya, ngerti. Video 10 menit pun bisa dibilang konten kan? Terus gimana caramu menjual? Menjual apa nih? Gimana caranya kau menjual? Oh, aku nih spesialisasi konten lo. Kalian mau nggak beli servisku ini gitu? Kalau itu sih biasanya kita pakai konsep pain and gain ya. Gimana tuh? Kasih tahu painnya orang dulu apa. Kalau you dokter, kalau you nggak branding akan disusah dilihat orang, klienmu bisa nggak dapet, pasiennya bisa nggak dapet. Kayak pain lah. Jadi kita ngedukasi. Cara itu mengedukasi painnya dulu. Gainnya adalah setelah dia tahu painnya, dia kan akan tahu pentingnya branding. Barulah kita masuk. Oh, itu di situ baru. Jadi cara jualannya adalah ngasih tahu orang dulu kalau kau nggak branding tuh, kau tuh nggak dikenal orang, kau tuh target marketnya jadi kemana-mana, nggak fokus gini. Jadi itu cara jualnya. Di situ ya aku buat konten lah, jualannya tetap buat konten. Aku yang buat konten sendiri biar dilihat orang. Jadi kayak dokter nih, dokter tanpa branding ya sekarang jadi apa kan? Maksudku udah terlalu banyak dokter kan? Betul. Makanan juga kan? Udah terlalu banyak. Apa pembedanya? Itulah yang kita edukasi sampai mereka sadar pentingnya branding, termasuk perusahaan-perusahaan kan. Makanya aku pernah kritik itu kayak perusahaan, apalagi pemerintah kan, konten tuh jangan cuma rapat, meeting dan lain-lain, dibuatlah lebih bagus lagi. Tapi kan mereka nggak ngincar jualan. Nah kan nggak semata-mata konten itu jualan, konten itu kan bisa aja awareness, nggak cuma selling doang konten ini. Kalau pemerintah kan jatuhnya ke awareness doang. Pertanyaanku gimana kau cara menjual servismu ya, bukan maksudnya si perusahaan tujuannya bukan hanya sekedar jualan dari konten. Iya. Gitu. Kayak aku. Terus kamu mengkomunikasikan pain and gain ini tadi langsung ke klien? Langsung kadang aku ngobrol atau aku dalam bentuk konten. Aku bikin konten. Iya. Itu ternyata kau rajin berkonten untuk jualan. Ya iya dong. Oh gitu. Setiap orang berkonten kan punya goalsnya masing-masing. Ada goalsnya yang ke penjualan. Ada yang goalsnya memang ke awareness doang, ada yang goalsnya ke banyak hal gitu kan, tergantung brandnya ini goalsnya kemana. Oh betul-betul berkonten untuk jualan atau karena udah edik? Aku melihatnya kayak kok udah edik, udah enggak, jadi konten ini jadi udah menikmati sekali konten. Kenapa bisa menikmati sekali buat konten? Karena kita udah tahu value-nya kita.
Karena kita udah tahu tujuan kita buat konten itu apa. Karena kita udah tahu arah kita buat konten itu kemana. Kita ngalir aja. Ya. Jika orang nggak tahu arahnya kemana, tujuannya nggak kemana, tujuannya cuma viral doang, itu yang bakal capek. Pasti dia capek. Dia akan nge-scroll terus apa yang viral ditiru. Apa yang viral ditiru. Banyak kan konten kreator kayak gitu. Ya, Viral di luar negeri bawa ke Indo tiru. Wave the Trend. Wave the trend. Kok Wave the Trend siapa? Ya dia ngikut. Ya ngikut tren aja. Ngikut tren aja ya. Itu kan Tren. karena dia kan nggak tahu apa yang mau dia buat. Yes. Tapi kalau dia punya value, dia fotografer, dia kan nggak peduli itu apa yang lagi tren di sana. Ya, Misalnya dia value-nya fotografer kayak si ini siapa? Aku nge-follow juga tuh. Ada dia yang sering ngasih edukasi gitu kan. Secara konten. Nah kayak contoh kayak Jerry Aurum. dia fotografer. Jerry Aurum tuh kan value-nya fotografer kan. Oh iya tahu aku. Nah dia kan ngasih edukasi tentang foto. Ya. Dia Ya soal kan? produksi banyak kan. Nah dia kan Yes, banyak kan. ini cara syuting donat begini, Ya, setup ya, konten masak ya. tuh begini gitu, ngerti ya? Sampai harga-harga produksi juga. Ya dibahas, dia kan. ngasih nge-set lighting, window lighting gitu. Iya, Nah dia value-nya kan di situ. iya, Jadi kan nggak perlu joget statue, betul. dia nggak akan capek karena dia punya skillnya sendiri, punya value-nya sendiri. Nah itulah kalau mau buat konten Oh gitu. yang akan mendukung apapun itu ke brandnya, penjualan, kayak ginilah dia fotografer. Orang kan akan mendukung kalau dia sini fotografer profesional. Iya. benar. Cara nggak langsung orang kan datang nanya dia kan. Benar, harga. Kok kalau buat kayak gini bisa itu nggak? bisa. Nah ya kan, berarti dia kan berjualan secara tidak langsung toh. Oh, dan begitulah caramu. Iya, Oh, begitu. Jadi tapi waktu kau berkontennya kau memang mengharapkan closing deals atau ada yang lain? Tapi Mungkin endorse kali. tergantung. Kalau dari personal branding, Ya. aku tidak untuk jualan. Hmm. Kalau personal branding itu cukup untuk akunya nih, Hmm. supaya positioning aku tuh jelas, konten kreator. Oke. Kalau dari Karya Raja, itu goalsnya adalah mendapatkan insight, mendapatkan calon klien ataupun klien. Oh gitu. Jadi dibedain konten personalmu sama konten usahamu. Begitu kok calon klien ini ke hook samamu, disitulah kecap bung bermain, Ya misalnya, bacot bung bermain. misalnya ada orang yang nengok kontenku personal, wah Bang bisa buat konten, Oke. dia kan lihat agensiku. Ya. Atau orang yang lihat konten agensiku ya dia langsung tahu kalau ini agensi bisa buat konten. Oh gitu. Dan berharap bisa dibuatin ya. Iya berharap deal, Oh berharap deal ya. ya kan. Dan sejauh ini klien-klienmu adalah dari industri? Dokter, Oh kesehatan. pengusaha, F&B, Lebih tetap di government, nah itu Oh kau government. ada. Apa goalsnya kalau government? Ke masyarakat lah, POV ke masyarakat, awareness. Oh gitu. Nah iyalah penyampaian perda, Mengkomunikasikan apa yang mereka buat ke masyarakat. Oh gitu. Transparansi Iya. mereka ya. Lebih ke awareness apa yang mereka lakukan. Gitu. Terus kau kenapa cara berjualanmu untuk perusahaanmu dari konten gitu? Apakah kau ada channel-channel lain untuk berjualan atas perusahaanmu? Di era sekarang sih enggak. Kalau dulu mungkin iya ya kan, orang akan radio, TV, ads, Cara berpromosinya? offline ya maksudnya kan. Enggak. Tapi sekarang tuh lebih ke online ya, meta ads, konten, ya Instagram, TikTok. Beriklan di meta ads, beriklan di TikTok, lebih ke situ sih. Sama mulut lah, mulut. Biasa kadang kan klienku punya temen kontennya bagus tuh, siapa yang buat? Nah, dari situ juga. Itu yang paling efektif sih sebenarnya. Kau mengkontenkan progres waktu produksimu kan? Iya, Nah itu kan yang kau jadiin konten kan? betul. Kan orang nanya nih. Tapi secara hasil kan kau hanya memberikan hasilnya ke mereka kan? Mm-mm. Ke klien kan, misalnya kau foto kelas. Iya, nanti kan itu kan menyebar. Iya, dan mereka fotonya kan mereka gunakan untuk cetak, untuk buku. Ya untuk terserah mereka lah. Ya itu. Nah itu. Jadi kalau dijual apa foto komersial ini ya iya, Ada itu ya. kan termasuk konten, termasuk visual kan. Itu tetap. Tapi bagaimana cara orang itu datang ke kita ya tetap dengan konten. Biar orang notice sama kita. Ada orang nih bisa. Nah, gitu. yang bisa yang dibutuhkan dia. Betul, karena kan sekarang bukan tentang siapa yang kita kenal, tapi siapa yang kenal kita. Kalau gitu. Sejauh ini industri konten ini siapa aja ininya pelakunya? Maksudnya? Pelaku yang banyak di pasaran untuk yang serius di konten, apakah agensi ataukah influencer, apakah selebgram? Menurutmu siapa yang paling lebih serius untuk pelaku konten ini? Sebenarnya nggak bisa dibilang gitu. Agensi adalah yang ngebantu orang ngebuatin konten. Oke.
ya kan? Iya. Jadi sebenarnya kalau person-person itu personal B2B ini nggak aware tentang branding, agensi nggak laku. Jadi kalau ditanya siapa yang paling serius ya konten kreatornya. Apakah konten kreator ini satu orang atau satu tim? Satu orang. Satu orang. Ya. Misalnya gini, ini ada orang Fulan Iya. mau jadi konten kreator, nggak punya tim, Iya. nggak bisa, tapi dia punya ide, itulah gunanya agensi. Memproduksi Atau dia mau itu. jadi konten kreator, tapi Iya. dia nggak tahu langkahnya kemana, itulah gunanya strateginya branding agensi. Gitu. Jadi ini Fulan inilah kuncinya, atau perusahaan atau perorangan, Gitu. B2B atau B2C. Jadi kalau salah satunya ini merasa butuh, B2B atau B2C merasa butuh, tapi mereka nggak bisa, nggak ada strategi, nggak ada alat, nggak ada waktu dan lain-lain, itulah gunanya branding agensi. Gitu. Itulah gunanya Karya Raja. Iya. Jadi dia bisa aja nggak perlu punya alat, Fulan nggak perlu punya alat. Nggak ada, iya. Punya badan aja dia. Punya badan dan ide gitu. Ide juga bisa kita bantuin. Gitu. Paling kita gali lah apa kelebihan lu, Tujuanmu apa? Nih? tujuanmu apa, kelebihanmu apa, goalsmu apa. Barulah kita yang buatin. Jadi kok ditanya pertanyaan yang tadi, jawabannya adalah si Fulan inilah kuncinya, atau B2B-nya, bisnisnya. Kau kan agensi yang bikin konten. Dan di luar sana ada juga konten kreator perorangan yang juga bikin juga kan. Betul. Yang besar juga kan. Betul. Menurutmu kalau dari sisi perusahaan nih, mereka akan lebih perlu mana? Branding agensi atau konten kreator? Dimana kalau misalnya satu perusahaan yang nge-approach ini kan pasti treatmentnya beda dong. Kalau misalnya perusahaan A nge-treatment konten kreator, pasti si konten kreator akan lebih mendepankan dirinya untuk mempromosikan ini. Bener ya? Konten kreator ini maksudnya orang selebgram. Iya betul. Oke. Tapi kalau branding agency akan lebih mengedepankan perusahaan untuk jadi bahan konten yang benar kan? Mana yang lebih efektif untuk perusahaan? Meng-hire selebgram atau meng-hire agensi? Selebgram itu cuma buat campaign doang. Oke, terus? Nggak bisa dijadiin dia produksi terus-menerus. Karena di branding agency inilah nanti yang tahu dia apa value-nya, apa brand identity-nya, apa brand visualnya, Long term-nya apa gitu, long term-nya. agensi gitu ya. Ya, kalau Kerjasama selebgram jangka ini panjang. adalah kau punya usaha, kau punya produk, itu mau di blast, itu mau diiklanin, itu mau di wear, baru pakai selebgram. Karena selebgram fokusnya hanya untuk brandnya itu, hanya untuk produknya itu. Misalnya kau pabrik kecap, Iya. punya kecap pedas manis, Iya. dipanggillah selebgram. Nah, selebgram cuma fokus ngejual produk kecap manisnya itu. Agensi? Agensi ini kan semuanya. Yang- Bahkan agensi ini yang memutuskan untuk memakai selebgram ini. Ya, berapa Ya berarti kan berapa gunanya kasus. lebih penting dia pakai brand agensi kan. Jadi perusahaan ini kan pasti kan dia nanya, siapa ya yang bisa saya pakai untuk bisa menjual kecap saya ini? Ya kalau memang si agensi punya data selebgram itu ya pasti akan merekomendasikan satu selebgram ya. Iyalah sesuai dengan dia Sedangkan- makanan. Iya, sedangkan kan kadang dari sisi orang perusahaan sebagai orang awam mereka kan melihat apa yang lagi rame aja. Nah itu yang salah, itu yang nggak punya strategi. Makanya dia enaknya pakai branding agensi. Branding agensi pun kita tahu selebgram ini cocok nggak. Ngapain kita bayar selebgram otomotif bahas kecap? Kuncinya di strategi tadi. Iya. Kalau selebgram terserah dia mau produksi misalnya lah. Intinya itu branding agensi itu yang kelola semuanya. Selebgram itu penunjang Oke. untuk brandnya, untuk brandingannya, Dengan memanfaatkan followersnya, reputasinya gitu. reputasinya. Jadi mungkin nggak kalau kau sebagai branding agency tiba-tiba bisa sebesar selebgram? Maksud aku dari sisi follower, reputasi dan sebagainya. Kalau branding agency dia akan tetap dengan norma-norma brandingnya ya, dengan norma-norma brandnya. Dia nggak boleh dia brand itu kan usaha ya. Iya. Maksudnya bisa aja ya Aqua besar, Iya. Sampurna besar. Iya benar. Cuma kan beda taste-nya antara brand usaha sama personal. Personal kan dia lebih human. Kalau brand kan dia lebih perusahaan dia lebih bukan human ya. Istilahnya lebih tertata gitu. Ya, Iya. bisa aja. Sistem masuk kalau branding lebih sistem. Iya. Lebih utama sistem. Kalau brandingnya suatu brand itu kayak Karya Raja brandnya ya dia itu kuatnya tentang kebutuhan lah. Orang nengok ini. Kebutuhan akan perusahaan itu butuhnya apa? Iya. Kayak orang nengok ini, oh ini. Semakin banyak orang butuh konten, semakin banyak aware tentang branding, orang akan nge-follow itu kan. Kalau di dalamnya udah ada informasi. Nah, kalau gitu tuh, tiba-tiba ada yang nge-approach-mu.
Gimana caranya supaya kau bisa close dulu? Kan ya, pasti di awal pasti ngobrol dulu dong. Iya. Nah, kok gimana caranya, apa yang kau persiapkan untuk ini tiba-tiba dia nge-close aku nih? Kalau aku pertama aku tanya dulu masalahnya apa. Oh gitu. Iya dong. Terus? Kalau kau datang langsung ngasih press list pasti kau ditolak. Setuju. Kau tanya dulu masalahnya. Ya terus? Halo kak, misalnya saya mau buat konten. Iya kak, ini harga buat konten. Jangan. Bakal lari. Mulai hari lah dia. Karena dia tidak mendapat Penyelesaian masalah. solusi gitu, ide atau Iya dong. gitu. Masalahnya apa? Berarti caramu bisa dibilang pelayanan. Oh iya. Gitu. Pelayanan. Ngobrol dulu. Dulu. Setelah kau tahu dapat masalah si kakak ini tadi, Barulah aku tawarkan apa yang cocok. oh gitu. Nggak mungkin mobil rusak, rusak, kau suruh ganti knalpot. Nggak mungkin olinya bocor, gue suruh ganti AC. Kok yang tadi kau bilang apa, terakhir kau bilang? AC. Kau tawarkan apa yang cocok. Iya. Maksudnya yang cocok ini dalam hal apa? Harga, strategi atau apa? Ya, dia yang pertama dia nggak tahu mau buat apa, kita tawarkanlah strategi. Terus? Dia habis strategi dia nggak bisa buat. Ada orang datang cuma nggak tahu strategi tapi tahu buat ada. Tahu teknis. Tahu teknis tapi dia nggak tahu mau buat apa. Ada. Makanya tanya dulu. Baru di situ keluar harga. Baru di situ keluar penawaran. Gitu, Offering. Itu caramu ya. Ya, tahu lah dulu kita masalahnya. Saya impoten. Nih gitu. Kok dia impotennya berobat? Nah, berobat. Berobat. Gitu. Saya miskin kerja. Malah buat konten. Buat konten. Tapi kan uang konten untuk berobat nanti. Iya betul. Kalau laku. Iya. Kalau enggak, jadi intinya adalah tanya dulu masalahnya apa. Itu rata-rata semua Terakhir. enggak semua pengusaha-pengusaha itu yang itu pasti care-nya dulu kan. Betul, merasa dilayani. Masa dilayani dulu kan. Kalau kau datang tiba-tiba dikasih obat, nama kau. Kayak gitu. Dalam konten pun harus ada logis. Oh iya dong, integritas kita, siapa kita. Makanya jangan sembarangan. Kayak aku. No huhu ya. Bukan siapa-siapa. Oke. No huhu, bukan siapa-siapa. Aku bahas makanan. Padahal kau belum tentu orang yang ngerti makanan. Nah itu lebih banyak konten kreator sekarang. Coba datang ke kafe, lihat menu, cari paling murah. Modal 10.000 udah bisa nongkrong di sini guys. 10.000-nya Pak Aqua. Ya kan? Rasanya enak semua. Coba lihat konten kreator. Iya. Di Medan ini ya, konten kreator. Ada nggak pernah bilang kafe itu nggak enak? Ya, mereka nggak akan berani juga. Ya udah. Takut bermasalah. Berarti kan mereka nggak punya pembeda. Semua enak katanya, semua enak. Semua kafe yang datangin enak. Semua yang kafe datangi cek harga yang paling murah. Modal 7.000, modal 10.000. Di sini enak banget semuanya. Padahal belum tentu di lidah dia enak. Dan langsung minta barter. Dan bisa barter, minta duit. Ya kan? Minta gratis makan. Kecuali tadi Chef Zuna bahas makanan. Kita tonton. Ya ngerti. Ngerti kan maksudnya? Banyak tuh sekarang kayak gitu nih. Gak enak dibilang enak. Semua enak. Iya kan? Iya. Nggak ada pembedanya nih konten kreator. Kamu di Medan itu perhatikan. Ya, dan banyak pula itu vlogger makanan itu. Iya, semua makanan. Satu ke tempat ini semua ke sini. Semua bilang enak. Harga termurah yang dibilang. Apalagi? Dan selalu template. Wah di sini enak kali. Iya, template. Lokasinya dekat sini. Di akhir video ya. Lokasi di akhir video ya. Tonton sampai habis. Modal 10.000 kafe ini bisa nongkrong enak. Katanya modal 10.000 apa? Terus terakhir lah, menurutmu dari konten ini, kira-kira kau tahu bakal bisa menjual apa lagi selain servis? Kau tahu nggak gimana caranya menjual menjual sesuatu melalui konten tanpa ya kayak kau kan jualnya servis tapi lewat konten kan. Kalau kau berkonten terus kira-kira apa yang bisa kau jual lagi? Nggak ada. Belum ada, saat ini belum ketemu ya. Soalnya banyak orang yang memaksa pasti. Memaksa untuk affiliate, makin banyak followers, makin banyak views pasti ujung-ujungnya affiliate. Jualan produk. Oh itu. Dan itu cuman ya cuman kan kalau di situ goals kita kan kita nggak fokus. Kok tidak berusaha ke sana ya? Enggak lah, karena goalsnya untuk itu. Itulah makanya setiap content creator harus punya goals. Kalau enggak semua jadinya. Itulah semua dia content creator yang tidak punya strategi. Cafe iya, tempat wisata iya, bengkel iya. Tempat yang hype aja. Tempat yang hype aja. Karena tujuan mereka apa? Di endorse. Tujuan mereka biar dapat uang Endorsean. Sedangkan kan konten-konten dari Karya Raja ini tujuannya adalah orang yang mau buat orang yang mau branding. Makanya dia pakai Karya Raja. Udah. Goalsnya itu orang yang mau branding pakai Karya Raja. Goalsnya itu. Jangan lagi di samping-sampingan. Kok dari sini bisa jualan, kok dari sini bisa jualan. Gitu. Ngapain? Kemarin aku tuh
Enggak. Wah. Sensitif kali Bapak sekarang ya. Oh,